Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Dan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Mikael Suryajaya dari GKI Seroja dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Bolehkah Marah? Berdasarkan pada Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 bersama saya, Jonathan Almer Pratama. Untuk itu mari kita memulainya dalam doa. Ya Allah yang baik, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu kami boleh berhenti sejenak dan mendengarkan renungan ini. Dan biarlah renungan ini Tuhan merupakan ucapan dari Engkau, sehingga apa yang kami dengar ini boleh kami tanamkan dan juga kami pelihara dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami untuk memahami apa yang ingin Engkau sampaikan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Dan teens, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah pada Markus pasal 10 ayat yang ke-14. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Dan ini merupakan sebuah pernyataan dari Yesus kepada murid-muridnya. Demikian. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Demikian pembacaan kita. Bagaimana sikap yang baik saat kamu marah kepada seseorang? Mungkin kamu pernah mendapatkan nasihat untuk tidak marah, selalu bersabar, dan mengampuni mereka. Tentu saja, jawaban seperti itu baik. Akan tetapi, kita tidak bisa disangkal bahwa ada rasa kesal dan marah yang mungkin belum terselesaikan. Barangkali, kamu ingin berteriak kepada orang-orang yang membuatmu marah. Kemarahan yang dipendam dapat membuatmu merasa tertekan. Kemarahan yang tidak diolah tanpa sadar justru dapat memelihara api amarah di dalam hatimu. Teens, dalam perikop ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang sedang marah. Ia marah karena ada orang-orang menghalangi anak-anak untuk mendekat kepadanya. Dalam kemarahannya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan halangi mereka. Setelah itu, Tuhan Yesus justru menggunakan anak-anak sebagai contoh, yaitu orang-orang yang akan mewarisi kerajaan surga. Tuhan Yesus dengan jujur mengekspresikan kemarahannya dan tidak memendamnya. Kemarahan Tuhan Yesus adalah kemarahan yang konstruktif. Ia menegur murid-muridnya dan memberikan pembelajaran dengan menyuarakan secara jelas dan tegas bahwa anak-anak tidak boleh dihalangi saat ingin mendekat kepadanya. Dan teens, untuk mengenali dirimu, kamu perlu memahami emosimu. Marah adalah salah satu emosi yang wajar yang dimiliki oleh semua manusia. Jangan memendam dan melupakan kemarahanmu. Ungkapkanlah kemarahanmu dengan cara yang tepat,
Jika kamu marah karena melihat ketidakadilan atau kekerasan yang terjadi, sampaikanlah kepada orang yang tepat agar bisa memberikan pertolongan. Kemarahan adalah emosi yang dapat menggerakkanmu untuk melakukan hal yang adil, benar, dan tepat. Jadi, jangan sampai kemarahanmu membuatmu tanpa sadar melakukan tindakan yang destruktif, yang menyakiti diri sendiri atau bahkan orang lain. Demikianlah perenungan kita hari ini, dan biarlah kita tutup di dalam doa. Kami sudah mendengarkan firman dari Engkau, dan biarlah renungan ini ya Allah, kami boleh pelihara dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan tolong kami agar ketika kami marah, kami boleh menyampaikan kemarahan itu seperti yang telah Engkau sampaikan. Kami ingin menyampaikan kemarahan kami secara konstruktif, yang membangun orang lain dan juga membangun diri kami sendiri. Dan kami memohon juga Roh Kudus membantu kami untuk memampukan kami melaksanakan firman itu. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati.